Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Solihah Anwar, pembimbing literasi SDN Cijati 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Kemelut, penerbit Bintang Book, penulis S. Baya, yang berjumlah 80 halaman. Dalam mereview buku ini, saya menggunakan Fishbone Ishikawa. Baik, di dalam metode Fishbone Ishikawa terdapat bagian kepala, ekor, kemudian badan, yang merupakan hikmah di dalam bagian kepalanya, judul di dalam, ekor, penulis, jumlah, dan penerbit. Untuk bagian badannya, di sini ada apa dalam buku tersebut? Apa yang diceritakan dalam buku tersebut yaitu kemelut yang terjadi pada sebuah desa di mana terjadi malapetaka yang sangat besar, yang salah satunya mendapatkan mimpi, yaitu paposan. Yang kedua, di mana kejadian ini terjadi di Desa Holbung, Managen, dan Bintu Jaya. Kemudian, kapan waktu terjadi pada peristiwa ini? Terjadi pada malam hari hingga dini hari, di mana kejadian itu terjadi setelah paposan menetapkan bahwa dia akan mengikuti apa yang dia alami dalam mimpinya untuk meninggalkan desa Holbung tersebut. Kemudian siapa saja di dalam cerita ini? Terdapat tokoh-tokoh seperti Paposan, Mano, Ustadz Muda, kemudian Limah, Ibu Pian, Dombang, Dugu, dan tokoh-tokoh pendukung lainnya. Mengapa terjadi hal tersebut? Terjadi malapetaka di desa Holbung tersebut dikarenakan rasa yang tidak bersyukur oleh para warga, di mana hasil dari panen yang melimpah tersebut mereka gunakan untuk berpoya-poya, kemudian berjudi, dan melakukan maksiat-maksiat yang lainnya. Bagaimana cerita tersebut? Setelah mereka terjadi bencana, akhirnya sebagian warga yang selamat menjadi tersadar akan apa yang terjadi pada musibah tersebut. Mereka menjadi sadar bahwa yang terjadi merupakan keserakahan yang mereka jalani selama ini. Kemudian hikmah yang terdapat dalam cerita Kemelut ini yaitu yang pertama, kita harus bijak dan mensyukuri apa yang kita miliki. Kemudian bijaklah dalam mengelola kekayaan kita. Kita harus menggunakan kekayaan kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian kita tidak boleh menjadi serakah, karena serakah akan mengakibatkan malapetaka. Pada bagian paling favorit maupun bagian yang paling tersedih dalam cerita ini, ketika bencana tersebut terjadi, Paposan berangkat ke ladang untuk menyelamatkan diri dan keluarganya dari bencana yang akan terjadi. Tapi sayangnya pada kejadian tersebut, salah satu anaknya sebelum menuju ke ladang mengikuti pengajian dulu. Namun hujan lebat langsung terjadi, kemudian terjadilah yang namanya musibah air bah yang menghanyutkan desa Holbung tersebut. Dalam kejadian tersebut, anak Paposan akhirnya selamat dan bertemu kembali dengan Paposan. Bagian tersedihnya ketika Paposan mencari anaknya yang bernama Mano, dia menemukan salah seorang warga bersama bayinya, yaitu seorang ibu. Tetapi ketika dalam penyelamatan ada benda yang sangat besar menghantam tangan Paposan, sehingga bayi dan ibu tersebut tidak selamat. Nah, ceritanya sangat bagus sekali menurut saya, karena di dalamnya banyak hal yang bisa kita petik hikmahnya, maupun ceritanya itu bisa membuat yang membacanya itu terhanyut. Dari saya sekian hasil review dari judul cerita Kemelut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.